Bab 2863. Batu formasi kedua. Karena itu, bahkan jika keduanya tidak melawan, naga itu tidak dapat membunuh mereka. Dan sebagai hasilnya, hanya kita berdua yang memasuki tempat ini, dan yang lainnya tidak tahu. Mata indah Queen Lee menatap Erikin dalam-dalam, penuh keterkejutan. Erikin ini menyembunyikan berapa banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Dalam waktu singkat, dari penemuan formasi ganda hingga kedatangan berikutnya di depan kedua naga, Erikin mengatur begitu banyak hal dan menghitung semuanya di bawah pengawasan semua orang. Ini setidaknya menunjukkan bahwa, selain pengakuannya sendiri, Erikin bisa menilai kemampuan biji roh, kekuatannya juga sangat kuat, dan dia tahu formasi dan puppet. Aku tidak memperhitungkan yang ini. Erikin menggelengkan kepalanya. Jika Bulldor Chen dan yang lainnya mau masuk dan mereka mengambil risiko, maka biji roh di sini secara alami dapat diberikan kepada mereka seperti sebelumnya. Tapi mereka memilih untuk berpangku tangan, maka biji roh ini secara alami mereka tentu saja akan kehilangan bagiannya. Sudah sepakat untuk melalui risiko bersama dan saling mendukung. Akibatnya, keduanya menghadapi bahaya, dan yang lainnya mengabaikan. Bahkan jika berdua mendapatkan manfaat nanti, mereka jangan berharap meminta apapun. Di sini, apakah akan ada batu mutiara langit? Melihat Erikin dengan terampil mengaktifkan jurus spiritual, lempengan batu di tanah mundur satu demi satu, membentuk platform formasi, mata Queen Lee penuh harapan. Hanya setengah dari batu mutiara langit yang dibutuhkan yang telah dipanen sebelumnya, cukup baginya untuk mengambil risiko dan mencoba menerobos. Tetapi jika ada batu mutiara langit jumlah yang sama dari formasi ganda ini, maka dia akan mampu bertahan dari bencana tanpa cedera. Tentu saja, untuk itulah aku datang ke sini. Dan formasi di bawah ini, karena frekuensi penggunaan lebih sedikit, jumlah batu mutiara langit akan lebih banyak. Erikin melompat ke peron, hanya ada 2 orang di sana, dan tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia mengeluarkan pedang kintong dan mengayunkan beberapa kali. Segera, semua sekam batu mutiara langit di tempat ini dibelah, memperlihatkan biji roh dengan berbagai warna cahaya yang bersinar di dalamnya. Apa yang membuat hati Queen Lee tiba-tiba berdebar kencang adalah bahwa di antara biji roh ini, ada 2 batu mutiara langit. Dan seperti yang dikatakan Erikin, saat ini batu mutiara langit lebih besar dari yang di atas. Cukup untuk menerobos alam. Batu mutiara langit yang diperlukan untuk menjaga stabilitas platform spiritual tidak hanya cukup, bahkan lebih, yang dapat menghindari situasi yang tidak terduga. Melihat Erikin mengambil kedua batu mutiara langit dengan cahaya yang menyilaukan untuk dirinya, wajah Queen Lee memerah, dia menarik napas dalam-dalam, dan tidak percaya dengan kegembiraan. Gunung yang telah menekan hatinya selama beberapa dekade akhirnya menghilang saat ini. Dengan batu mutiara langit hari ini, setelah dia berhasil menerobos, dia memiliki kekuatan untuk melawan putra suci sekte. Di wilayah rahasia galaksi, dia juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber daya yang diinginkan. Bahkan, dia tidak akan mengecewakan guru dan para tetua yang mendukungnya dan menyerahkan hidup mereka padanya. Teman kultivator Qin, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Queen Lee berterima kasih padanya dengan tulus. Bahkan dia tidak melihat formasi ganda ini, dan tentu saja lebih mustahil bagi Bulldor Chen dan yang lainnya untuk melihatnya. Jadi, jika Erikin tidak memberitahu dirinya, dia bisa saja mengambil semua batu mutiara langit itu sendiri tanpa ada yang mengetahuinya. Tapi Erikin membawa dirinya ke sini dan membiarkan dia mendapatkan cukup batu mutiara langit. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ini adalah pilihanmu sendiri. Jika kamu tidak mau percaya padaku, kamu tidak akan bisa mendapatkan batu mutiara langit yang ini, kata Erikin enteng. Benda ini tidak berguna bagi dia,
dan dia berjanji kepada Queen Lee untuk menemukan batu mutiara langit untuk Queen Lee. Dua batu ekstra ini seharusnya dianggap sudah memenuhi janji. Tetapi bagaimana jika aku tidak memilih untuk mempercayaimu dan menghindari naga itu? Queen Lee tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu benar-benar tega membiarkan temanku mati dalam bencana terobosan? Belum tentu itu, mungkin akan diberikan kepadamu, mungkin akan ditukar dengan sesuatu. Kata Eric Kin santai. Benda ini sangat penting bagiku, mungkin kamu bisa menukarnya dengan menjadikanku pasangan seimanmu. Queen Lee telah sepenuhnya pulih temperamennya, dia sengaja mendekati Eric Kin, berbisik pelan untuk menggodanya. Teman kultivator Kin, jujur saja, kamu sangat baik padaku, aku takut aku sudah jatuh cinta padamu, mungkin aku tidak akan menolaknya. Melihat bahwa Queen Lee telah benar-benar keluar dari kesedihan sebelumnya, sekarang dia mengedipkan matanya dan melompat. Eric Kin mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah, menghindari pendekatan Queen Lee. Kalau begitu kamu mungkin kecewa. Aku sudah memiliki pasangan seiman, dan dia lebih cantik darimu, dan kepribadiannya juga tidak ada bandingannya, jadi kamu harus menyerah. Queen Lee bagaimanapun datang dari sekte sihir, dan hanya hantu yang tahu yang mana dari kalimatnya yang benar dan mana yang palsu. Jadi Eric Kin tidak merasakan apa-apa tentang pernyataannya yang berani, dan langsung menolak. Di masa lalu, selama tahu Eric Kin sudah memiliki pasangan seiman yang dicintainya, entah itu Cindiana Liang atau Yuna Han, mereka tidak bisa tidak merasa sedih. Tapi saat Queen Lee mendengarnya, dia bukannya kecewa, wajahnya malah menunjukkan kegembiraan. Kamu punya pasangan seiman, bukankah lebih baik? Jika kamu bisa berubah menjadi naksir padaku, aku akan memiliki rasa pencapaian yang lebih besar. Dan jika tidak, sebenarnya hidup bertiga juga lumayan bagus, ini bukan masalah di sekte sihir kami. Eric Kin benar-benar terdiam. Queen Lee ini memberikan kesan cukup matang pada dirinya sebelumnya. Apakah dia sepenuhnya mengungkapkan sifat aslinya setelah beban dihilangkan? Dia selalu merasa kepribadiannya berubah sedikit cepat. Namun, setidaknya dia seorang pria, apakah masih akan ditekan oleh kamu? Karena kamu ingin bermain, maka aku tidak sungkan lagi. Kamu benar. Bagaimanapun juga kamu adalah gadis suci, jadi aku tidak rugi. Aku pikir tempat ini bagus, langit sebagai selimut dan bumi adalah tempat tidur, lebih baik aku menjadikanmu sebagai pasangan seiman aku di sini. Eric Kin tiba-tiba tersenyum mesum, alih-alih mundur, dia bergegas menarik lengan Queen Lee dengan ekspresi mesum di wajahnya. Queen Lee hanya bercanda. Bagaimana mungkin dia begitu terbuka? Melihat Eric Kin meraihnya, dia terkejut secara naluriah dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Melihat ini, Eric Kin tidak mengejarnya, ekspresinya kembali normal, dan dia tersenyum ringan. Kamu mempermainkanku. Queen Lee bereaksi dan segera mengertakkan gigi. Dia ingin bermain-main dengan Eric Kin, tidak menyangka malah tertipu pada akhirnya. Melihat Queen Lee berhenti menggoda, Eric Kin tersenyum. Lagi pula, dia laki-laki, mana mungkin tidak bisa menaklukkan seorang penyihir sepertimu. Oke, jangan bercanda, kamu istirahat di sini sebentar, dan aku akan mencari jalan keluar, kata Eric Kin. Tidak bisakah kita buka saja di sini? Kata Queen Lee. Dua lapisan formasi di atas telah dihancurkan, dan mereka dapat kembali ke posisi semula langsung di atas. Kalau begitu, kita akan tertinggal dari Bulldor Chen dan yang lainnya. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Formasi bawah tanah ini dan paviliun Linglong terhubung satu sama lain. Selain memecah formasi secara paksa, secara alami ada jalan untuk memasuki paviliun Linglong. Daripada memecahnya secara paksa, jelas lebih baik mencari jalan keluar dari sini dan berputar ke depan mereka.
bersambung.